satu-satunya di hidupku. Katakan imanku berkata apa saudara? Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Mari bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya di mana? Di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata Tuhanku hebat, yes. Tuhanku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku berpuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Mari coba terapkan. One more time. Imanku berkata apa saudara? Yes. Hebat, Yesusku berkata, yes, bersama Dia. Ku memuji, kami bersorak, tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi dan ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku kami menang Tuhan, kami menang. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Yes. Haleluya. Engkau Tuhan yang membuat mujizat dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada menjadi jawaban kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka segala sesuatu yang mustahil, yang gak nyampe dengan pikiran kita, Tuhan akan kerjakan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Biar mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Yes.
sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami mau percaya pada hari ini Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna Kau, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari cepat bangkit berdiri bersama. Apa yang kau pikirkan mustahil, apa yang kau pikirkan gak mungkin, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yes. Di dalam kelemahan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Membuat mujizat terjadi. Mari cuma katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah hari ini. Saya percaya ibadah kita adalah ibadah yang berbeda dari yang lainnya. Kenapa? Karena kita berkata, di mana 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama Yesus, maka Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus ada bersama kita. Setelah dikasih Tuhan, kita akan membahas tentang iman, karakter, dan pengembangan diri. Selama beberapa minggu ke depan kita akan membahas tema ini tentang iman, karakter, dan pengembangan diri. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud. Nah, pagi ini saya memberi judul Hidup Positif Karena Beriman. Tentang iman kita akan membaca 2 ayat saudara yang terambil dari Ibrani pasal 11. Ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Alkitab berkata iman adalah dasar. Hypotasis itu dalam bahasa Yunani, yang artinya juga pondasi. Nah, salah satu terjemahan kata dasar ini dikatakan percaya yang sungguh akan segala hal-hal yang tidak kelihatan, yang kita harapkan. Itulah yang namanya iman. Percaya yang sungguh menjadi dasar atas hidup kita. Tentu kalau iman bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan agama. Bukan sekedar sebuah keyakinan diri atau keyakinan akan sebuah dogma atau sesuatu hal yang kita pikirkan, tapi ini berkenaan dengan Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tadi dikatakan iman itu percaya yang sungguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan, supaya keyakinan kita, kepercayaan itu menjadi dasar, maka kita perlu percaya yang sungguh. Dan tadi dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kita lihat. Kata bukti ini juga dipakai terjemahannya ada keyakinan. Keyakinan akan hal-hal yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, kata bukti ini menunjukkan sesuatu yang sudah teruji. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya para tokoh iman, mereka percaya kepada apa yang mereka harapkan dan mereka tunjukkan lewat perbuatan mereka. Jadi iman itu merupakan sebuah bukti, hal-hal yang teruji. Di waktu mereka menghadapi tekanan, di waktu mereka menghadapi kelimpahan, mereka tidak goyah. Itulah iman. Nah, kita membaca satu ayat lagi, di pasal sebelumnya dikatakan begini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan tulisan yang saya garis tebal, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi imanlah yang membuat kita hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang tidak hidup oleh iman, tapi hidup oleh mood, hidup oleh perasaan, hidup oleh logikanya sendiri. Sehingga hidup mereka itu seperti naik roller coaster, sebentar membubung, dan lama kemudian meluncur dengan sekejap. Kalau kita hidup oleh iman, kita hidup melampaui perasaan kita, pikiran kita, bahkan logika kita. Waktu logika kita tidak sampai, kita tetap bisa percaya, itu namanya iman. Kadang-kadang ketika menghadapi kenyataan, saudara, keadaan yang sulit, jalan buntu, maka saya belajar untuk tetap percaya. Saya berkata, Tuhan, aku enggak lihat, aku enggak tahu, situasinya sulit. Tapi saya percaya seturut iman, seturut firman-Mu. Ya, iman itu percaya seturut apa yang firman Tuhan katakan. Saya belajar percaya seturut firman-Mu, walaupun perasaan saya enggak sampai. Pikiran saya tidak sampai, tidak mampu. Tapi saya belajar tetap percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang hidup oleh iman akan memiliki kehidupan yang terarah, bertujuan, energik dan dinamis. Hidupnya tidak stuck di padang gurun. Hanya berputar di area padang gurun, kering, hampa, kosong. Kenapa? Itu hidup oleh perasaan. Tapi orang yang benar hidup oleh iman, dia akan hidup dalam hidup yang dinamis. Apa kata hidup menurut Alkitab? Hidup artinya tidak mati, bernapas, segar, bertenaga. Bahkan kata hidup dalam bahasa Yunani dipakai kata yang artinya sembuh. Saudara dan saya bisa segar, kuat, sembuh oleh iman. Bukan oleh mood, bukan oleh perasaan, apalagi oleh manusia. Saya percaya ketika kita membangun hidup oleh iman, maka mood perasaan itu ada di bawah kendali kita. Kita tidak boleh membiarkan, kalau Bapak Ibu membaca renungan GBI Arauna, yang Bread Arauna di Instagram maupun di Facebook, maka beberapa hari yang lalu, perasaan kita, hati kita itu penipu ulung, lebih licik daripada segala sesuatu. Apa itu hati kita? Pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, seringkali itu menjerat. Kita perlu menaklukkan hati kita dan kita hidup oleh iman dan bertindak dengan bijaksana. Ada iman yang tidak sekedar mujizat, tapi iman yang bisa membenarkan orang berdosa. Ini yang jauh lebih penting kita miliki. Satu kali Tuhan berkata begini, untuk apa kamu mendapatkan seluruh dunia termasuk kesembuhan, tapi jiwamu binasa? Saudara dan saya perlu memiliki iman yang membawa kepada kekekalan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis kembali, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, seharusnya kita memiliki iman, keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Keyakinan yang kuat dalam bahasa Yunani dipakai keyakinan yang kokoh adalah tidak menjadi malu. Saudara dan saya berani tetap percaya, teguh berdiri sekalipun ada cemoohan, olokan, tekanan, tantangan. Kadang-kadang orang berkata begini, mana Tuhanmu, mana buktinya, engkau hidupmu susah. Engkau saat sini susah, banyak penyakit, banyak persoalan, mana buktinya Tuhan. Tapi saudara, apa yang dicemooh manusia seringkali justru itu yang dihargai oleh Tuhan. Kalau keyakinan kita belum sampai dapat cemoohan orang, maka iman kita belum iman yang kokoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menjadi malu dengan iman kita. Karena tadi dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan Allah dipakai kata yang artinya kuasa, kesanggupan ilahi yang sanggup menyelamatkan, melepaskan, membebaskan kita. Dipakai katanya dunamis. Tapi kita perlu percaya. Sekalipun ada sabun yang istimewa, tapi kalau kita tidak menggunakannya, maka badan kita tidak akan bersih. Demikian pula ketika ada pengampunan yang tidak terbatas, kuasa keselamatan yang ajaib itu. Tapi kita tidak percaya, kita seperti orang yang mau bersih tapi tidak mau menggunakan sabun. Satu kali ada seorang penginjil yang diurapi Tuhan, seorang hamba Tuhan berkata, kalau Tuhan itu bisa menghapus dosa dunia, mengapa ada orang yang masih berdosa dan tidak terselamatkan hingga matinya? Penginjil itu berkata begini, ada banyak sabun di dunia ini, tapi masih banyak orang yang dekil dan bau. Kenapa? Lalu dia balik ketika penginjil ini bertanya, dia berkata, orang yang ditanya menjawab begini, ya karena mereka tidak pakai. Demikian pula saudara, ketika kita tidak percaya kepada Injil, maka kita tidak bisa mengalami keselamatan. Saudara, bulan ini kita akan membahas tentang iman, ya, yang membuat kita hidup positif. Kita akan masuk di ayat tema bulan ini, Yakobus 2:18, tentang iman, sebuah hal yang paling mendasar pembentuk karakter kita. Karakter kita dibentuk oleh iman kita. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Di Yakobus 2:18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, mungkin ada yang berkata ada orang yang bersandar kepada imannya dan ada pula yang bersandar kepada perbuatannya. Saya akan menjawab, tunjukkanlah kepada saya bagaimana orang dapat mempunyai iman tanpa perbuatan dan saya akan menunjukkan dengan perbuatan bahwa saya punya iman. Saudara, ada orang berkata, oh saya beriman, tapi perbuatannya menyangkali sama sekali imannya. Itu namanya ateis. Saudara bisa beragama, tapi saudara mengerjakan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi keyakinan. Itu sebabnya saya memberi subjudul di bagian ini, iman, hal yang paling mendasar pembentuk karakter kita. Saya akan membawa kepada saudara apa maksudnya pembentuk karakter dan pembentuk kehidupan kita berkenaan dengan iman kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 115 ada sebuah hal peringatan tentang orang-orang yang menyembah berhala. Dikatakan berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Dan ayat yang selanjutnya 8 dikatakan begini, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, siapa yang kita percayai atau apa yang kita percayai, itu yang akan mengubah kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita akan diubah semakin serupa dengan siapa atau apa yang kita sembah. Siapa yang kita percayai, itu yang mengubah kita. Kita masih ingat ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, ketika dia turun, dia tidak sadar, tapi orang-orang melihat. Mukanya bercahaya. Kenapa? Orang yang menyembah Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan,
dia akan mengalami sentuhan kuasa Tuhan yang mengubah hidupnya sehingga hidupnya diubah menjadi seperti yang dia percayai, seperti yang disembahnya. Kita akan diubah menjadi pribadi seperti pribadi yang kita sembah. Saudara, kalau yang ada adalah ini, saudara, iri hati, mementingkan diri, egois, fitnah, jahat, hati yang tidak tulus, hidup yang rakus. Tadi dikatakan kita akan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita imani. Kalau yang ada adalah hal buruk tadi, pertanyaan saya pagi ini untuk perenungan, siapa yang kita sembah? Mari kita ke Yakobus pasal 3, sebuah pengingat buat setiap hidup kita. Karena kemurnian hati kita dipengaruhi oleh iman kita. Di Yakobus 3:14-15 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara, mari kita merenungkan bagian ini, supaya kita tidak bertumbuh menjadi orang-orang yang munafik. Mukanya rohani, tapi hatinya duniawi. Doa kita begitu seperti mendayu-dayu sampai orang mendengar, wah dia diurapi Tuhan. Tapi ternyata tingkah laku kita, hidup kita tidak menunjukkan penyembahan kita. Dan kita baca di ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, perhatikan kalau saudara menyembah Tuhan, engkau akan mendapat hikmat yang dari atas. Dikatakan adalah pertama-tama murni. Di peringkat pertama orang yang menyembah Tuhan harusnya murni hidupnya. Murni hatinya. Tulus, tidak bulus, tidak berakal bulus, tidak licik. Cerdik tapi tidak licik. Orang cerdik yang licik itu bukan dari Tuhan. Orang yang cerdik dan tulus itulah dari Roh Kudus. Kenapa Alkitab berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Merpati itu juga lambang Roh Kudus. Dikatakan selanjutnya pendamai, peramah bukan pemarah, penurut. Orang-orang yang susah dibimbing, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang melawan leader-leader rohaninya, yang memberi hidup kepadanya, menunjukkan bahwa dia salah dalam penyembahannya. Salah dalam imannya, bisa saja yang dia imani bukan Tuhan. Dikatakan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Karena memang murni hatinya. Saudara, saya mau katakan, orang yang tulus seringkali lebih cerdik daripada orang yang licik. Karena orang yang cerdik terus-menerus tanpa ketulusan, dia akan jadi licik. Nah, kita akan membawa saudara semakin dalam tentang iman dan pengembangan diri. Karena iman itu sebuah keadaan mental dari kehidupan seseorang. Iman itu sesungguhnya kehidupan mental kita. Ada yang di paling dalam di hidup kita. Maka kita perlu menyadari iman. Bahwa iman itu mempengaruhi pengembangan diri kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi seperti Kristus. Kalau Bapak Ibu mengerti latar belakang organisasi GBI, Gereja Betel Indonesia, yang memayungi GBI Arauna Makassar, maka visi gereja kami, visi sinode kami adalah menjadi seperti Kristus. Dan dikatakan supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan dia. Menjadi serupa. Hidup dalam keserupaan dengan Allah, bukan kesurupan. Iman harusnya membawa kita pada keserupaan dengan Kristus. Bukan justru jadi kesurupan. Ada banyak orang Kristen bukan keserupaan dengan Kristus. Dia kesurupan. Hidupnya tidak berbuah. Banyak hal yang memalukan dikerjakannya. Sementara banyak orang menontonnya, hidup kita ini suratan yang terbuka. Saudara pikir kalau pura-pura orang tidak tahu, tahu. Cuma seringkali kita yang tidak tahu bahwa orang lain bisa tahu hidup kita. Itu sebabnya tidak ada gunanya kita tidak hidup murni, tidak tulus. Mari saudara kita menjadi orang-orang yang seperti Kristus, murni, tulus, bersih, suci, kudus. Tentu ini proses
merupakan sebuah proses yang terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Kita belum sempurna. Kita memang tidak langsung menjadi sempurna seperti Kristus. Tetapi kerinduan kita untuk menjadi seperti Kristus akan membawa kita kepada pengembangan diri yang semakin menuju kepada kesempurnaan. Ada satu ayat di Kolose dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, kita belum serupa sepenuhnya dengan Kristus. Tapi kita memberi hidup kita terus-menerus diperbaharui. Supaya kita semakin mengarah serupa dengan Kristus dalam karakter, kudus, adil, benar. Sehingga pada waktu dia datang, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia membawa kita kepada rumah Bapa yang kekal di surga. Di mana di sana tidak ada ratap tangisan air mata. Kita memang belum sempurna. Kita tidak perlu memberi ruang buat iblis menuduh. Kamu katanya anak Tuhan, kok kemarin kamu bohong asal saudara bertobat. Tuhan ampuni. Makanya ada doa Bapa kami. Di dalam kata-kata doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Bapak Ibu mengingat ada kata hari ini, berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti doa itu doa setiap hari. Kita bisa gagal setiap hari. Tapi tersedia pengampunan bagi yang mau bertobat. Orang yang lahir baru, dia sulit hidup dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa lagi. Yang ada adalah dia kembali kepada Bapaknya. Dia kembali dipulihkan lewat pertobatan yang terus-menerus. Mari kita jadi orang yang terus-menerus diperbaharui. Lewat pertobatan sepanjang waktu, setiap kali kita gagal, setiap kali kita lemah. Saudara, berdosa itu bukan hanya saudara melakukan perzinahan, membunuh, berjudi, merampok, mengedar narkoba, bukan. Alkitab berkata tahu berbuat baik tidak mengerjakannya sudah berdosa. Itu sebabnya kita perlu ketika Roh Kudus mengingatkan cepat. Alkitab berkata begini, kalau engkau mengaku dosamu, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatanmu. Praktek saja saat ini. Kalau engkau merasa ada banyak tuduhan, tekanan, dan engkau sadar bahwa tuduhan itu betul, saya telah bersalah dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Detik saudara mengakui, detik itu dihapus oleh Tuhan. Engkau jadi baru kembali. Diperbaharui terus menerus. Katakan diperbaharui terus menerus. Saudara yang dikasih Tuhan, pertumbuhan iman kita seharusnya menumbuhkan sisi lain, yaitu jiwa, pikiran, perasaan, karakter, kemajuan hidup kita. Kecuali kita tidak mau pikul salib, itu yang tadi saya katakan. Kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mau pikul salib, kita tidak berubah, maka kita akan punah. Karena keselamatan itu harus dikerjakan, dipelihara sepanjang hidup. Mari kita belajar dari satu tokoh yang menurut saya ini tokoh yang salah satu tokoh favorit saya di Perjanjian Lama, yang bernama Yusuf. Seorang yang hebat imannya tapi juga unggul hidupnya. Dia secara rohani sungguh-sungguh, tapi secara sekuler dia juga punya pengaruh. Saudara, ada banyak orang begini, ada orang sungguh-sungguh ke gereja, rajin pelayanan, tapi pekerjaannya nggak bisa diandalkan. Hidupnya tidak bisa dipercaya sebagai karyawan, tidak menjadi karyawan yang unggul. Kerjanya asal-asalan, yang penting kalau udah mau jam ke gereja, jam buru-buru sungguh-sungguh, tapi pekerjaannya terbengkalai. Yusuf tidak seperti itu, dia seorang yang hebat imannya, unggul hidupnya. Jadi jangan cuma jadi jago di gereja, mari kita jadi jago di luar gereja, di masyarakat, di sekolah, di pekerjaan kita. Belajar dari Yusuf, orang yang hebat imannya dan unggul juga hidupnya. Yang pertama, dia rajin sejak masih muda. Ada ayatnya di situ. Jadi dikatakan inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, anaknya Yakub, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Terbiasa kerja dari sejak masih muda. Walaupun Yusuf itu anak kesayangan, anak yang paling disayang bapaknya. Tapi dia tidak tumbuh jadi anak yang manja. Dia rajin sejak masih muda. Orang-orang yang punya iman yang teguh seharusnya jadi orang yang rajin, bukan pemalas. Punya inisiatif, tidak nunggu disuruhin, tidak nunggu diperintah. Kerjanya dengan sepenuh hati, bukan asal-asalan. Yang kedua, Yusuf itu seorang yang tuntas tugas, tidak suka menunda.
Satu kali dia disuruh bapaknya untuk mencari saudara-saudaranya, bertanya tentang mereka. Dikatakan di Kejadian 37, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, dia cari dengan teliti, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Saudara, ketika Yusuf disuruh oleh bapaknya untuk cari saudara-saudaranya, dia bisa saja beralasan. Setelah dia mencari lihat jauh dari tidak ada, dia pergi. Dia pulang ke rumah berkata, tidak ada apa-apa, tidak tahu kemana. Tapi Yusuf bukan tipe seperti itu. Dia pulang benar-benar dengan tuntas tugas. Tidak tunda, dia langsung cari saudara-saudaranya. Setelah dia cari ke sana kemari, apakah ketika kita sudah kerja sungguh-sungguh sampai menemukan titik buntu, karena sekalipun sudah sungguh-sungguh kadang-kadang kita mengalami kebuntuan, atau kita buntu dari awal. Mari kita belajar dari Yusuf. Kerja sungguh-sungguh dulu, begitu menempuh jalan buntu, tanya ke orang, minta tolong orang menolong kita. Nah kalau masih minta tolong tidak bisa, atau orang itu, aduh, saudara bisa pergi cari sumber yang lain. Seperti Yusuf, dia tuntas tugas, tidak menunda, dia langsung kerjakan. Poin yang ketiga dari tentang Yusuf, orang yang hebat imannya, unggul juga hidupnya, dia mengerjakan yang terbaiknya. Bahkan ketika dia dijual sama saudaranya terus jadi budak di rumah Potifar, dikatakan begini, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dalam rumah Potifar, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan pada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara bayangkan, ada Yusuf di rumah Potifar, berkat Tuhan tercurah buat Potifar baik yang di rumah maupun yang di ladang. Betapa Yusuf punya pengaruh yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, budak belian, budak yang tidak punya pendidikan. Ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Saudara, dikatakan adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu mengerjakan yang terbaiknya sampai tuannya gak perlu kerja. Hanya nunggu laporan, tuannya hanya milih menu aja hari itu. Dahsyat gak saudara? Dan Yusuf itu orang yang tampilannya keren, tapi juga sikapnya manis. Harusnya orang Kristen, selain mengerjakan yang terbaiknya, maka dia juga perlu membangun sikap dan juga tampilan. Saudara, sekalipun saudara hatinya baik, tapi kalau engkau dekil, tidak rapi, enggak mandi, maka orang pun malas dekat. Enggak gosok gigi, apa yang terjadi? Baru dekat, baunya apalagi kalau habis makan petai, baunya 3 meter sudah tercium dengan kuat sekali. Saudara, mari kita belajar seperti Yusuf di poin ketiga, mengerjakan yang terbaiknya. Setelah itu baru ditulis, Yusuf itu manis karakternya dan elok parasnya. Jangan tampilannya dulu keren, kerja dulu yang keren. Habis itu saudara tampilannya boleh keren. Kalau kerjaannya enggak keren, orang hanya mau lihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita tampilkan. Di poin yang keempat tentang iman Yusuf. Dia juga unggul dalam iman. Saudara, ada masa-masa yang pertama di saat godaan. Ketika Yusuf digoda, dikatakan oleh istri Potifar, dikatakan begini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf mempertahankan imannya di tengah godaan. Godaan itu selalu enak menarik. Istri Potifar, istri pejabat tinggi, belum pensiun. Pasti istrinya masih tampilannya keren, segar, terawat, bodinya keren, dan ada kesempatan. Hari itu tidak seorang pun di rumah. Yusuf tetap membuktikan keunggulan imannya. Di saat godaan, dia lari menjauh. Dia bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Lari cepat tinggalkan dengan segala risiko. Dia difitnah, tapi yang dia buktikan, di tempat tersembunyi tidak ada tuannya. Dia tetap jaga integritasnya. Dia lari dari godaan itu. Unggul iman di masa tersulitnya. Di masa yang tidak mudah. Saudara,
kita lagi musim, masuk di masa yang tidak mudah, saya ketemu banyak orang. Banyak orang di bisnisnya susah, di pekerjaannya, di pelayanannya lebih lagi. Tapi Yusuf menunjukkan kualitasnya. Di masa tersulitnya setelah dia dijual jadi budak, dijadikan narapidana atas fitnahan istri Potifar, di penjara, di bawah tanah, di tahanan raja. Lah orang cuma difitnah di penjaranya di tahanan raja. Kenapa? Karena Potifar kepala istana, kepala pengawal raja. Di penjara dia ketemu dua orang yang bermimpi. Di waktu tersulit ini Yusuf tidak kehilangan iman dengan cara apa? Waktu kedua sahabatnya itu kedua teman penjaranya itu lagi sedih. Karena tidak tahu apa arti mimpinya. Yusuf berkata begini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakan kiranya mimpimu itu kepadaku. Cerita dong. Sudah cerita aja dengan semangat. Saudara masih ingat? Gara-gara Yusuf bermimpi, dia hidupnya masuk dalam kesulitan. Ketika dia berkata, aku melihat matahari, bulan, 11 bintang, sujud menyembah kepadaku. Aku melihat ada 11 gandum tegak berdiri dan sujud menyembah kepada gandumku. Saudaranya marah dan akhirnya iri hati, dia dengki kepada Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak di istana Potifar. Di rumahnya Potifar, difitnah, dijadikan narapidana yang tidak tahu sampai kapan. Tapi imannya Yusuf tidak hilang. Bagaimana dengan saudara di waktu tersulit? Apakah saudara memiliki keunggulan iman seperti Yusuf? Atau engkau sedang kehilangan mimpi? Pagi ini, saudara kalau engkau ada yang sedang kehilangan mimpi, bangkit dalam nama Yesus. Semoga engkau kembali diingatkan dreammu yang Tuhan taruh di dalam rohmu. Sehingga engkau memiliki tujuan, memiliki arah hidup. Semoga mimpi itu kembali dibangkitkan. Dihidupkan oleh Roh Kudus. Mari kita jangan membiarkan kesulitan itu menghanyutkan kita. Tetap tegak dalam iman. Poin yang ketiga, Yusuf tidak kehilangan mimpi, tidak kehilangan iman. Di poin kedua dari tentang iman Yusuf. Yang poin ketiga, di masa suksesnya. Ketika dia sudah jadi penguasa, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Sujud menyembah di depan dia dan Yusuf tahu dia saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tidak tahu. Dan ketika akhirnya saudara-saudaranya tahu karena Yusuf membuka diri, mereka begitu ketakutan. Apa yang Yusuf katakan kepada saudara? Setelah dia sukses, dia tiba, kau dulu bikin saya susah, pergi sekarang ke penjara. Kau rasakan apa yang saya rasakan, kau jadi budak dulu. Enggak. Yusuf berkata begini, di Kejadian 45, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Tidak jauh-jauh, tidak ditolak. Maka mendekatlah mereka katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Mereka tidak yakin bahwa itu Yusuf. Tapi Yusuf meyakinkan mereka, aku saudaramu sini dekat-dekat. Dia kenal satu-satu, mereka awalnya curiga. Kenapa kita didudukan dengan seturut dengan nama? Urutan paling tua sampai paling muda. Dan kenapa Benyamin dapat porsi 5 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya? Mereka sudah curiga. Tapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Yusuf. Dan di ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Yusuf menghibur saudara-saudara, yuk jangan susah, udah gak perlu menyesali, gak perlu saling mengutuki, tidak perlu saling menyalahkan. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di tengah kesuksesannya dia tidak balas dendam. Yusuf mengampuni saudaranya, dia pelihara saudaranya, bahkan berkata itu Allah yang kirim. Bukan kau yang jual, tapi Allah yang kirim. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat sekarang kamu terpelihara kan? Dasar saudara. Mereka masih curiga. Orang kalau memang banyak luka, orang yang jahat biasanya suka curiga. Setelah bapaknya mati, mereka pikir ini Yusuf nanti balas dendam nih. Dulu kan ada bapak. Bagaimana kalau sekarang? Mereka datang kepada Yusuf lagi. Apa katakan Yusuf? Tetap omongannya sama di Kejadian 50-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tetap sama. Tuh Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf tetap pelihara saudaranya. Sampai akhir hidupnya Yusuf tidak berkhianat dengan janjinya. Kenapa? Orang yang beriman di waktu tersakiti, di waktu tergoda, di waktu tersuksesnya, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhannya.
Hari ini, kalau ada di antara saudara dan saya, sedang mengalami kesulitan, karena engkau diperlakukan jahat oleh orang-orang, teguhkan iman. Karena tadi dikatakan Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jangan kehilangan imanmu, saya percaya Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, saya mendekati akhir, saya mau katakan kita perlu positif, hidup positif. Tapi bukan lahir dari pikiran positif, tapi lahir dari iman yang benar. Kita perlu berpikir benar, bukan sekedar positif. Iman yang benar akan membawa orang percaya memiliki pikiran yang positif. Bukan sebaliknya, bukan pikiran positif yang akan mendorong seseorang jadi beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu hidup positif karena beriman. Ibadahlah yang membuat kita, membawa kita kepada hidup yang positif, pikiran yang positif, perkataan yang positif, tindakan yang positif, dan hati yang positif. Bukan dibalik, saudara menggunakan motivasi, kita harus memiliki pikiran positif supaya kita beriman. Tidak seperti itu. Sekali lagi, iman yang benar akan membawa orang percaya memiliki hidup yang positif. Bukan sebaliknya. Bukan pikiran positif yang mendorong kita menjadi seorang yang beriman. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada Tuhan saat ini bersama kita. Saya percaya, mari kita siapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dimanapun saudara berada. Kalau engkau belum siapkan, kau bisa pause sebentar, lalu kemudian siapkan. Kalau tidak ada roti perjamuan, saudara bisa mengambil crackers atau apapun untuk tanda, bisa ubi sekalipun, potongan kecil untuk tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Bisa juga mengambil air atau teh, apa bahkan kalau air putih adanya, saudara perlu mengambil sebagai tanda persekutuan dengan darah Yesus. Bisa juga pakai sirup. Mari kita siapkan hati. Tuhan berkata begini, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di akhir ibadah nanti saya akan berdoa untuk saudara yang membutuhkan pertolongan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dulu untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau hidup positif karena kami beriman. Karena kami percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Keyakinan kami teguh di dalam Injil. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang beriman dan unggul seperti Yusuf. Di waktu sulit, di waktu godaan, tekanan, maupun bahkan di masa kesuksesan, dia tidak bergeser dari imannya. Tolong kami Roh Kudus, kami mau beriman sepenuhnya kepadamu. Beri kami kekuatan untuk tetap teguh di tengah tekanan, tantangan, dan godaan. Dan juga di waktu kesuksesan, kami berdoa supaya kami tidak goyah iman. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui perjamuan kudus pagi ini, alat yang kami pakai, yang akan kami gunakan untuk kami makan dan kami minum. Kami mengakui tubuh dan darah-Mu, bahwa Engkau telah diserahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu saat ini, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman bahwa inilah tubuh Yesus telah diserahkan bagi kita. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu, kami telah sembuh. Hari ini kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Biar kuasa kesembuhan itu kami terima. Apapun, bahkan penyakit terberat sekalipun, sembuhkan umat-Mu. Mari kita angkat minuman yang kita pakai untuk perjamuan.
Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Saudara, Alkitab berkata, minuman yang kita pakai pagi ini, itu menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan, menebus kita dari kebinasaan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami mengingat kembali bahwa darah Yesus telah menghapus dosa kami. Kami mau menghargai keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Sebelum ibadah ini selesai, hamba berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Mari arahkan hati saudara ke alat yang sedang kau pakai. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Lepaskan yang terikat. Buka jalan untuk mereka yang sedang mengalami kebuntuan hidup. Dalam nama Yesus, Engkau yang bisa membuka jalan di tengah lautan. Engkau juga yang bisa membuka kesulitan kami, memberikan jalan keluar yang ajaib. Dalam nama Yesus, Engkau yang sedang kesulitan dalam hal keuangan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat yang ajaib, yang tidak terduga, yang tidak terukur, yang tidak masuk logika dalam nama Yesus. Untuk pernikahan-pernikahan, begitu banyak serangan di dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan tolong setiap pernikahan, baik hubungan suami dan istri maupun orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua yang serumah. Kami berdoa supaya jalan keluar. Jalan keluar Tuhan tolong. Bela umat-Mu yang sedang mengalami serangan, tekanan dari orang-orang jahat. Tuhan bela, Tuhan bela, Tuhan bela. Tuhan tolong. Engkau berperang bagi mereka Tuhan. Dan tunjukkan kuasa-Mu supaya orang-orang benar, orang-orang beriman semakin mantap imannya. Dan orang-orang jahat mereka bisa bertobat bahwa ada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggal diam, yang tidak pernah membiarkan hal-hal buruk tanpa ada akibatnya. Berkati ibadah pagi ini, berkati seluruh umat-Mu yang sedang bersama kami. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka. Arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.